langsung lanjut saja ke narasumber kita yang terakhir, ada Bu Ivitasari SH MSc selaku peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR yang kemudian akan membawakan bagaimanakah hukuman mati dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Firdinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari pihak HMI Ciputa sudah mengundang ICGR untuk diskusi di kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian pasti semangat dan antusias buat mendengar diskusinya ya. Pembicara terakhir udah jam 9 malam juga. Semoga masih bisa mengikuti gitu nanti untuk beberapa menit ke depan. Mungkin perkenal dulu, sebelumnya saya Ivitasari, panggilannya Tita. Saya peneliti di Institute for Criminal Justice Reform. Jadi mungkin nanti materi yang akan yang akan saya sampaikan akan berkaitan lebih banyak soal evaluasi kebijakan dari segi tatanan kebijakan dengan perspektif dari ilmu social science atau ilmu pengetahuan sosial gitu. Karena kami basisnya di penelitian untuk kebijakan hukumnya. Nah, mungkin sebelum masuk, yang perlu saya tekankan juga atau yang perlu saya jabarkan dari awal adalah sebetulnya perdebatan hukuman mati ini kalau menurut kami bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi soal perlu atau nggak perlu. Apakah kita sebetulnya di titik ini gitu memerlukan hukuman mati sebagai penyelesaian atau jawaban dari masalah kejahatan yang sedang kita hadapi sekarang gitu, termasuk korupsi. Nah, kalau dari stand posisi atau dari dari sikap ICGR selama ini dan sampai sekarang dan akan ke depan juga kita komitmen bahwa hukuman mati tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kejahatan untuk segala jenis kejahatan apapun gitu. Jadi kami tidak pernah sepakat dengan penjatuhan hukuman mati baik untuk kejahatan narkotika, korupsi, sekalipun pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya begitu. Untuk semua jenis kejahatan karena ada beberapa alasan yang memang kami percaya begitu berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga penelitian yang kami dasarkan, bukti-bukti yang juga kami teliti itu sampai sekarang tidak ada bukti yang bisa menjawab bahwa penjatuhan hukuman mati itu bisa menjadi solusi dari penanggulangan kejahatan. Yang pertama, salah satu alasannya adalah bahwa tujuan pemidanaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu kriminologi yang mendasari kebijakan hukum pidana itu sudah tidak lagi berpandangan atau sudah tidak lagi mengacu pada teori retributif atau teori pembalasan gitu. Jadi pemidanaan yang kita jatuhkan atau yang kita terapkan kepada terdakwa, pada pelaku kejahatan itu sekarang sifatnya bukan lagi untuk pembalasan gitu, tapi kita sudah bergeser arahnya menjadi restoratif justice, di mana tujuan utamanya adalah mengembalikan lagi keadaan masyarakat yang tidak seimbang karena adanya kejahatan itu menjadi kembali ke status atau kembali ke keadaan semula gitu dengan melibatkan terdakwa, saksi, korban dan lain-lain yang memang terkait dan punya interest atau punya kepentingan untuk penyelesaian konflik kejahatan itu dalam wadah persidangan atau dalam wadah judicial process. Nah, selain restoratif justice, tujuan lainnya juga adalah orientasinya untuk pembinaan terdakwa itu sendiri. Jadi kita sekarang ini lembaga pemasyarakatan khususnya juga sudah berpandangan bahwa memang tujuan dari pemenjaraan, tujuan dari orang dimasukkan ke dalam lapas adalah untuk dibina agar setelah dia keluar dari lapas, harapannya bisa kembali lagi berfungsi dan berkontribusi dalam masyarakat. Itu salah satu misinya gitu. Cuman memang dalam permasalahannya sekarang teori pemidanaan ini masih belum tertancapkan dengan baik dari proses awal sejak penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan lapas gitu. Jadi yang punya perspektif ini masih ada beda-beda gitu, masih belum satu pemikiran karena memang kita tidak menyatakan hal ini secara tegas di dalam undang-undang kita belum punya arah atau orientasi tujuan pembinaan kita itu seperti apa gitu. Jadi ini selalu
akan berakhir di perdebatan secara teoritis di para pemangku kebijakan tanpa benar-benar dipahami oleh praktisi-praktisi di lapangan gitu. Padahal yang penting juga harusnya mereka yang punya perspektif ini gitu. Nah, itulah sebenarnya yang kita dorong juga di RKUHP yang sudah ada sebetulnya. Mulai ada dicantumkan tujuan pemidanaan ini, baik di RUU KUHP maupun RUU Pemasyarakatan yang kemarin nggak jadi disahkan. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kita melihat dan mengamati bahwa selama ini ternyata pidana mati itu hanya digunakan sebagai alat politik gitu. Salah satunya misalnya kita melihat ada fenomena penal populisme, di mana penal populisme itu ada apa namanya keputusan dari pemangku kebijakan, ada keputusan dari pejabat yang mereka mengambil atau memutuskan kebijakan itu berdasarkan sikap irasional, berdasarkan sikap emosional yang tujuannya semata-mata untuk meraih reputasi dan simpati publik. Secara contohnya misalnya, kalau misalnya kita melihat praktek-praktek di beberapa negara ada kebijakan-kebijakan soal kejahatan begitu, mereka, apa namanya, memilih metode yang keras atau memilih metode yang, yang ekstrim untuk menanggulangi kejahatan hanya karena mereka supaya mau dipilih menjadi politisi. Kemudian apa namanya karena basisnya di beberapa negara memang ada pejabat tertentu yang dipilih seperti jaksa, hakim dan lain sebagainya. Jadi fenomena ini berkembang. Tapi bukan berarti bahwa fenomena ini meskipun di Indonesia kita nggak memilih jaksa atau hakim, tapi nggak kejadian juga. Ini juga buktinya juga terjadi juga di sini. Misalnya untuk apa namanya soal kebijakan narkotika dari tahun 2015 kita melihat ada kecenderungan bahwa berdasarkan pengamatan dan juga penelitian kita apa namanya kampanye perang terhadap narkotika misalnya digunakan oleh pemerintah untuk apa namanya menunjukkan bahwa sudah bersikap tegas, sudah bersikap keras dan menunjukkan bahwa telah melakukan sesuatu atau membuat penyelesaian terhadap suatu masalah kejahatan gitu misalnya. Karena sebelumnya dianggap mungkin apa namanya pemerintah atau presidennya kurang tegas dan lain sebagainya. Jadi momen itu yang dimanfaatkan untuk meraih simpati dan juga reputasi. Nah, dalam konteks korupsi ini yang kita juga temukan adalah beberapa hari yang lalu yang menariknya juga kita menemukan ada pernyataan dari salah satu apa namanya pejabat begitu ya Pak Mahfud waktu itu Menko Polhukam di salah satu media mengatakan bahwa um, uh, coba si apa namanya CSO atau kelompok masyarakat sipil dan NGO lainnya yang menjadi pengamat anti korupsi membandingkan gitu bagaimana kinerja KPK selama 5 tahun sebelumnya dengan namanya sudah tidak lagi sama dengan ketika periode sebelumnya itu emang benar gitu. Nah itu narasi-narasi itu yang kita harus lebih hati-hati dan lebih bisa membaca sikap politik itu jangan-jangan memang isu apa namanya isu hukuman mati yang dinaikkan untuk korupsi ini momennya bertepatan dengan langkah atau upaya pejabat tertentu untuk membentuk reputasi gitu bahwa KPK nggak dilemahkan kok KPK masih ganas dan masih apa namanya bisa bekerja seperti periode sebelumnya dengan cara mengambil langkah pengambilan penuntutan hukuman mati ini misalnya. Nah itu yang kita khawatirkan dan pengambilan itu kan jadinya bukan didasari bahwa semata-mata tujuannya untuk apa namanya menurunkan atau benar-benar untuk menanggulangi korupsi gitu Pak. Tapi malah sebenarnya buat reputasi dan ajang untuk membentuk simpati, meraih simpati publik bahwa KPK itu nggak dilemahkan. Nah itu yang perlu kita hati-hati juga karena kita udah punya pengalaman di narkotika, di kebijakan narkotika. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa efek jerak. Ini kemarin juga, ini tadi juga sudah sempat dibahas sama Pak Ainul ya kalau nggak salah ada menyinggung bahwa memang belum ada penelitian sama sekali yang bisa membuktikan bahwa dengan kita bersikap keras terhadap kejahatan itu adalah suatu upaya yang efektif untuk menanggulangi kejahatan dimanapun, baik di nasional maupun di Indonesia maupun di negara-negara lain gitu. Jadi memang itu sama sekali klaim yang menurut kami belum ada bukti ilmiahnya sepanjang kami juga melakukan penelitian-penelitian untuk tetap up to date dengan isu efek jerah ini tapi memang selama ini nggak ada itu adalah suatu
klaim-klaim yang juga sudah terlanjur melekat di masyarakat berdasarkan prasangkanya gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini dengan perspektif apakah ada penelitian atau data-data akurat yang mendukung, itu sebenarnya belum ada, itu sebenarnya nggak ada. Jadi hanya sebatas prasangka yang menurut logika sederhana kita aja, bahwa ternyata, tapi di sisi lain ternyata nggak ada bukti yang mendukung itu. Nah, kalau misalnya kita mau melihat bukti dan data untuk membangun argumentasi kita soal penjatuhan hukuman mati ini, dengan mudah kita bisa melihat data-data soal indeks persepsi korupsi misalnya, yang juga sudah terbukti akurasi metodologinya, sudah jelas bagaimana proses pengambilan dan penilaiannya yang secara metode ilmiah juga sudah terbukti dan digunakan di berbagai negara di dunia ini. Jadi memang sudah bisa kita kita rely sama data ini gitu. Nah, itu ketika kita melihat datanya misalnya seperti yang ada di gambar ini, kita melihat ranking-ranking yang paling atas negara Denmark, New Zealand, Finland, Singapura, Swedia, itu mereka negara-negara yang sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati, baik untuk korupsi maupun untuk tindak pidana kejahatan lainnya. Sedangkan kalau misalnya kita melihat di yang baris bawah gitu, ada negara Irak, Iran, Laos, Vietnam, Indonesia, Cina yang masih menerapkan hukuman mati, itu malah ada di peringkat-peringkat bawah gitu. Nah, jadi satu kesimpulan yang sebenarnya dengan logika yang sederhana kita bisa menyimpulkan dengan data ini sebetulnya bisa terlihat gitu bahwa negara-negara yang atas itu bisa melakukan penanggulangan korupsi, bisa berhasil untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak bermasalah dengan korupsi di pemerintahannya dengan tanpa menggunakan hukuman mati gitu. Jadi tanpa hukuman mati pun mereka bisa gitu. Tapi kenapa kita dengan gambling belum tentu itu juga bermanfaat dan memilih itu gitu. Padahal nanti kalau kita lihat mudorotnya malah lebih banyak. Nanti saya akan elaborasi lagi tentang mudorotnya yang mungkin nanti bisa memperjelas gitu. Nah, selanjutnya alasannya adalah khusus buat tindak pidana korupsi ini itu akan menjadi kontraproduktif dengan upaya penegakan hukum korupsi itu sendiri. Karena di beberapa negara seperti yang kayak di tadi yang negara-negara atas ya, negara-negara yang Denmark khususnya negara-negara Eropa yang sudah menghapuskan hukuman mati dan mempunyai komitmen untuk melindungi terdakwa maupun orang-orang yang berada di jurisdiksinya untuk terhindar dari hukuman mati, mereka akan cenderung menolak untuk melakukan kerjasama penegak hukum dengan aparat negara lain atau dengan negara-negara lain yang memang ketika dia dilakukan ekstradisi misalnya atau ketika dia bekerja sama itu akan membahayakan nyawa terdakwa ini gitu. Jadi ketika nanti misalnya terdakwanya mau diekstradisi ternyata ke negara yang dia bisa terancam hukuman mati, biasanya negara-negara Eropa dan negara-negara yang sudah menolak hukuman mati itu mereka nggak mau ngasih ekstradisi, mereka nggak akan bersikap kooperatif untuk itu. Jadi di satu sisi kalau misalnya kita akan melangkah ke ke penanggulangan korupsi yang dengan menggunakan hukuman mati malah akan jadi kontraproduktif dengan upaya penegakan hukum itu. Jadi aparat menjadikan kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus yang ada di luar negeri gitu, karena sebagaimana kita tahu kayak penyimpanan aset dan lain sebagainya kan juga banyak yang ada di luar negeri gitu, nggak malah jarang yang ada di sini mungkin. Itu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus belajar dari kebijakan narkotika seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Kebijakan narkotika itu kita dari 2015 dengan akibat adanya penal populisme itu pemerintah mengambil langkah agresif untuk melakukan pemidanaan dengan hukuman mati, malah menimbulkan mudorot-mudorot yang lebih berbahaya daripada kita nggak pakai sama sekali hukuman mati. Ini ada di risetnya ICJR, kita waktu itu riset berdasarkan 300 putusan pidana, 300 kasus terdiri dari mayoritas kasus-kasus narkotika yang memang diancam dengan hukuman mati. Jadi 300 putusan itu kita teliti, kita melihat indexing, kita melakukan indexing juga tiap kasus-kasus ada beberapa variabel-variabel yang kita pertimbangkan soal misalnya khususnya di aspek fair trial atau aspek hak-hak untuk diadili secara adil, misalnya pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, terus ada lagi hak untuk tidak dilakukan penahanan secara sewenang dan lain-lain. Nah, itu beberapa variabel yang kita gunakan untuk melihat secara
kuantitatif begitu bagaimana sebenarnya penerapan fair trial ini khususnya di kasus hukuman mati. Nah, yang ternyata kita juga temukan adalah ternyata kampanye buta slogan yang war on drugs atau perang terhadap narkotika itu menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum lebih digunakan daripada pendekatan kesehatan. Padahal masalah narkotika itu jelas adalah masalah kesehatan gitu. Bagaimana seharusnya intervensi yang dilakukan adalah berbasiskan kesehatan kepada pengguna, pecandu dan orang-orang yang terjerumus dalam tindak pidana narkotika, peredaran gelap dan lain sebagainya yang memang tidak hanya dari segi penegakan hukum yang harus digunakan gitu, tapi ada pendekatan kesehatannya. Kecuali kalau memang untuk bandar dan emang jaringan yang tergabung dalam suatu peredaran gelap narkotika yang memang harus membutuhkan penegakan hukum gitu. Nah, kemudian salah satu akibatnya juga yang nyata terlihat sampai sekarang ini kita rasakan, kita sama-sama suffering, kita sama-sama sama-sama merasa menderita karena adanya kebijakan yang populisme ini adalah fakta bahwa penjara kita mengalami kelebihan muatan sampai 173% waktu itu. Jadi dan overcrowding ini atau kelebihan muatan ini secara domino mengakibatkan hal-hal lain yang juga berimbas pada korupsi itu sendiri, misalnya di lapas, kemudian ada pemberian hak dan kebutuhan dari narapidana yang juga tidak terpenuhi misalnya, dan beberapa isu lainnya yang itu mungkin sebenarnya diskusi khusus yang bisa kita lakukan gitu. Tapi yang jelas itu ada overcrowding ini adalah akar masalah dari masalah-masalah yang timbul di lembaga pemasyarakatan. Nah, selain itu yang nggak kalah juga penting temuan kita adalah soal praktik-praktik penyiksaan dalam proses penyidikan. Karena kita sudah menganggap bahwa apapun bentuk kejahatannya kalau sudah ada hubungannya sama narkotika maka harus dilawan, kita harus bersikap tegas padanya begitu. Padahal kalau misalnya kita lihat ternyata dalam proses penyidikan nggak sedikit juga yang ternyata mereka mengalami penyiksaan, ada dugaan pemaksaan untuk mengaku, misalnya untuk dipaksa mengaku memang punya kepemilikannya dan lain sebagainya, yang itu berakibat sampai di persidangan juga karena fair trial atau hak untuk diadili secara adilnya itu nggak berimbang, jadi ada masalah tidak seimbangan antara peran penuntut umum dan pembela atau penasihat hukum, sehingga mengakibatkan dugaan-dugaan itu jadi tidak dengan sungguh-sungguh dibuktikan di persidangan. Dan kita memang masalahnya juga kita belum pernah punya mekanisme yang baik untuk itu. Misalnya kalau ada dugaan penyiksaan gitu ya, kalau yang ditemuan kami yang dipanggil adalah oknum penyidiknya atau penyidik yang lainnya yang datang ke sidang, kemudian ditanyakan apakah saudara menyiksa. Yang jelas itu 100% nggak ada kan yang mau mengaku kalau misalnya dia disiksa. Nah, itu juga yang menjadi masalah sebetulnya dengan proses dan penegakan hukum di isu penyiksaan ini. Ada beberapa contohnya, misalnya kayak kasusnya Zainal Abidin, waktu itu sudah dieksekusi di tahun 2015 atau 2016 gitu, yang dia mengalami unfair trial juga ketika masa persidangannya. Kemudian kasusnya Christian yang dia sampai kehilangan beberapa jari di tangannya waktu di penyidikan karena disiksa. Kemudian ada Rodrigo Gularte juga yang dia mengalami masalah mental gitu, masalah kesehatan mental, tapi kemudian dengan adanya persidangan yang dilakukan juga dengan tidak secara hati-hati, akhirnya dia jatuh hukuman mati dan kemudian dieksekusi. Ada banyak sekali kasus-kasus kasus-kasus narkotika, misalnya narkotika yang memang yang sebetulnya dia nggak layak untuk dihukum mati, akhirnya dihukum mati dan dieksekusi gitu dan meninggal. Dan itu kan juga yang perdebatan selama ini kan, yang juga ada gitu, ketika kalau misalnya kita melakukan hukuman mati kemudian hari ternyata diketahui dia sebenarnya nggak bersalah, itu dosanya kan bisa satu negara mungkin ya kalau misalnya kita membiarkan itu. Kemudian akhirnya kesimpulannya adalah dari proses belajar dan dari proses pengambilan hikmah yang kita lakukan dari kebijakan narkotika ini adalah bahwa sebetulnya
bersikap keras atau memiliki pendekatan yang keras terhadap kejahatan itu nggak pernah tercapai tujuannya. Karena apa? Karena penjatuhan hukuman mati yang dari tahun 2015 sampai tahun sekarang ini dilakukan, itu sama sekali tidak menurunkan angka peredaran gelap narkotika gitu. Karena memang dari, proses penegakan hukumnya, biasanya dia nggak pernah tuh nyampe sampai ke ujung pengedarnya gitu, yang benar-benar yang punya gitu. Jadi di kasus narkotika itu meskipun di kasus hukuman mati yang harusnya menerapkan pembuktian dengan level yang paling tinggi dan dilakukan harus secara hati-hati, ternyata kasusnya banyak yang bolong, banyak ada DPO, banyak ada saksi-saksi kunci yang nggak bisa dihadirkan karena mungkin dia meninggal dunia atau memang belum tertangkap misalnya, yang bisa memberikan kesaksian atau yang bisa memberikan bukti kontradiktif atau bukti sebaliknya yang membuktikan ketidakbersalahannya. Nah, itu yang bermasalah juga ketika nanti kita mulai memikirkan kalau misalnya di kasus korupsi dengan penerapannya yang saat ini juga masih bermasalah gitu ya, mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa kita sebenarnya bisa belajar juga dari sini gitu untuk menyikapi perlu atau tidaknya kita mengambil kebijakan hukuman mati ini. Nah, jadi kalau kita masuk ke pemberantasan korupsi gitu, rekomendasinya apa? Kita nggak seperti yang tadi negara-negara bisa membuktikan gitu mereka bisa berhasil menciptakan pemerintahan yang baik, bisa berhasil menciptakan yang bersih dari korupsi tanpa menggunakan hukuman mati. Nah, kuncinya sebetulnya kalau menurut kami ada di beberapa hal. Misalnya dari sini ada dua aspek gitu ya, aspek pencegahan dan penindakan. Kedua aspek ini menurut kami sama-sama pentingnya. Dua-duanya itu harus dijalankan secara maksimal gitu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan penindakan atau penegakan hukum, tapi kita juga harus berpangku atau berpacu pada upaya-upaya pencegahan gitu. Yang ini yang di sisi pencegahan ini yang sama sekali jauh dari diskursi publik, jauh dari atensi publik gitu. Yang kita selalu fokus adalah kita menindak, melakukan penegakan hukum di penjara seberat-beratnya, tapi kita nggak pernah melakukan evaluasi, kita nggak pernah membicarakan secara serius soal pencegahan ini gitu. Padahal ini juga yang penting gitu, yang perlu diperbaikin gitu. Yang pertama misalnya soal sistem pengawasannya. Sistem pengawasan pun kita juga nggak bisa mengandalkan KPK. KPK sendiri tuh nggak akan mungkin bisa menangani kasus dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin bisa mengawasi birokrasi pemerintahan yang berjalan dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi harus ada peran pengawasan yang kuat juga dari institusi lain, terutama juga institusi pengawasan internal yang ada di tubuh masing-masing pemerintahan itu, yang kayaknya sampai sekarang pun kita juga belum pernah tahu kan bagaimana laporan pengawasan yang dibuat oleh masing-masing lembaga negara misalnya, karena memang nggak pernah kita nggak pernah didiskusikan, nggak pernah dinaikkan diskursusnya ke publik gitu. Apa mereka bekerja, apakah sudah transparan, apakah sudah akuntabel, apakah sudah profesional dalam melakukan pengawasan itu. Nah, ini yang perlu kita dorong sebetulnya, penguatan pengawasan di masing-masing internal lembaga itu untuk melihat celah birokrasi mana yang bisa ditutup supaya untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya juga soal membuat indikator capaian perubahan kebijakan atau birokrasi. Ini ketika terjadi kasus korupsi di suatu lingkungan atau di konteks pemerintahan tertentu, seharusnya adalah capaian dari upaya pencegahan ini harus ada perubahan kebijakan atau birokrasi sehingga kebijakan itu nggak ada lagi pengulangan korupsi yang serupa. Misalnya dari konteks yang kemarin di Mensos itu pengadaan sebetulnya yang di mana-mana sebetulnya mayoritas juga selain suap konteksnya banyak korupsi juga soal pengadaan. Nah, itu seharusnya jadi bahan evaluasi juga gitu untuk pemberantasan korupsi ini, apalagi di lingkungannya Mensos itu ternyata dari periode sebelumnya, dari periode baru banget yang 2019 kemarin baru disidang menterinya juga karena korupsi pengadaan. Kemudian di periode 2010 di tahun 2011 menterinya juga pernah disidang juga karena terlihat kasus korupsi. Jadi kan ini
kalau misalnya kita mau mengambil kesimpulan dan mengambil catatan yang perlu diperbaiki adalah sebetulnya bagaimana pengawasan dan perbaikan sistem itu dilakukan setelah ada kasus-kasus korupsi terjadi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak berbenah dari situ, ya akan kita terlalu mahal untuk investasi hanya di penindakan gitu. Ada aspek-aspek tertentu yang butuh kita perhatikan juga di sini, khususnya dibuat perbaikan sistem, dibuat perbaikan pengawasan yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Nah, kemudian di sisi penindakan tadi, kalau misalnya kita tadi melihat narkotika ada isu penyiksaan dan lain sebagainya di penegakan hukumnya, sebenarnya di penindakan di hukum korupsi itu juga nggak jauh-jauh beda gitu. Ini sama-sama undang-undangnya masih sama-sama menuai perdebatan gitu di tataran penerapan undang-undang tipikor. Banyak hakim-hakim yang juga nggak satu pandangan gitu antara hakim pengadilan negeri sama hakim Mahkamah Agung misalnya. Jadi ada kasus-kasus yang di hakim PN-nya dia bebas, misalnya karena menurutnya unsur sifat melawan hukumnya nggak terbukti karena misalnya ada mens rea, ada di salah satu kasus gitu ya. Kemudian waktu jaksanya kasasi ternyata hakimnya punya pandangan yang berbeda gitu, unsur melawan hukumnya terbukti, mens rea-nya menurut hakim agung nggak perlu dipertimbangkan gitu. Panjang sudah memenuhi unsur formilnya. Jadi ada apa namanya perbedaan penerapan hukum di tataran itu sehingga menimbulkan disparitas juga sebetulnya di penegakan hukum korupsi ini. Kemudian yang kedua soal peran justice kolaborator juga. Ini juga yang masih minim kita lihat sebenarnya, yang harus kita tekankan juga bahwa dalam penegakan hukum korupsi kita harus menargetkan sampai ke beneficial owner-nya. Kita nggak bisa sama kayak tadi kayak narkotika gitu. Kita nggak bisa hanya menangkap kurir, kita nggak bisa hanya menangkap memproses dan membuka kasus itu sampai selesai di kurirnya, sampai selesai di bawah di orang bawah-bawahannya tanpa kita mengejar ke beneficial owner-nya gitu. Nah, itu hal-hal yang yang perlu diperhatikan juga sebenarnya. Kayak ada juga kan wacana atau penelitian dan juga hasil-hasil diskusi yang membuktikan bahwa sebetulnya di kalangan pejabat terjadi korupsi karena memang harus mengembalikan uang dana politik, uang yang diambil dari kampanye misalnya. Nah, itu kan sebetulnya yang harus ditelusuri juga tuh, apakah bisa ketika ada korupsi yang melibatkan pejabat itu bisa diangkat sampai atau bisa ditarik misalnya sampai partai politiknya misalnya, apakah ada aliran dana ke sana misalnya. Nah, itu selama ini masih jarang sekali atau malah belum ada yang bisa menarik sampai situ gitu. Kemudian soal pemidanaannya. Nah, ini pemidanaannya seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa pidana mati itu sebenarnya di titik ini nggak perlu juga dan memang nggak jadi solusi juga karena ada pidana-pidana yang lain yang bisa kita efektifkan gitu, misalnya untuk pengganti pembayaran uang pengganti sehingga uang-uang yang sudah diambil misalnya bisa kembali lagi ke negara gitu. Jadi konteks restorasinya itu bisa berjalan di konteks ini gitu. Selain itu juga soal penindakan atau pendakwaan penuntutan dengan menggunakan TPU ini juga masih jarang gitu digunakan. Hanya 1% kalau nggak salah dari penelitiannya ICW tahun lalu kasus-kasus korupsi yang bisa sampai menjerat pencucian uangnya itu nggak sebanyak itu gitu. Jadi yang bisa dimanfaatkan sebetulnya ada di peluangnya ada di soal ini, uang pengganti dan penindakan TPPU itu. Tapi di sisi lain, untuk kategori perampasan aset, kita juga masih punya masalah dengan ketentuan hukum acaranya. Seperti yang kemarin baru-baru ini kasusnya soal Jiwasraya sama Wana Arta Life. Jadi yang si terdakwa di kasus Jiwasraya, ternyata asetnya salah satunya yang disita adalah yang sudah ada diputarkan, yang sudah diinvestasikan di Wana Arta Life. Sedangkan akhirnya karena dia terlibat, Wana Arta Life-nya ada beberapa asetnya yang
dibekukan gitu ya, nggak bisa ditransfer, sehingga akhirnya juga menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, yaitu si nasabahnya Wana Arta Life ini gitu, yang uangnya nggak bisa dicairkan, polisnya nggak bisa cair. Nah itu masih ada masalah soal perampasan aset dan penyitaan yang juga di kasus korupsi masih belum ada mekanisme yang praktik yang baiknya gitu yang dilakukan, meskipun sudah ada peraturan teknis yang ada mulai dari SEJA, mulai dari SEMA dan lain sebagainya, tapi ternyata waktu dipraktek itu tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Masih ada orang-orang yang dirugikan dari praktek itu. Nah, mungkin itu materi atau sedikit sharing lah ya dari saya gitu, dari ICJR, pengamatan dan juga hasil yang kita lakukan terkait dengan kebijakan hukuman mati di berbagai pendekatan kebijakan dari narkotika dan juga seluruh kebijakan yang lainnya. Dan yang harapannya dari sini kita juga bisa udah mulai mematangkan begitu langkah yang perlu atau nggak perlu yang kita ambil. Sebetulnya kalau misalnya perdebatan pro dan kontra di masyarakat soal hukuman mati itu pasti akan selalu ada sampai akhir zaman. Saya juga percaya pasti akan selalu ada. Dan kita juga nggak bisa memaksakan semua orang pro terhadap hukuman mati atau semua orang kontra terhadap hukuman mati gitu. Itu memang bagian juga dari kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat masing-masing gitu. Untuk tataran di diskursus di masyarakat. Tapi yang mau kami tekankan sebetulnya adalah bagi pemangku kebijakan, bagi pejabat, bagi pemerintah, termasuk aparat, jaksa, hakim, kepolisian gitu. Ketika mereka mau mengambil atau memutuskan penjatuhan hukuman mati itu nggak boleh berdasarkan emosi, nggak boleh berdasarkan sentimen publik begitu, tapi harus rasional, harus berdasarkan argumentasi, harus berdasarkan data-data yang memang mendukung adanya itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kasus korupsi ini ya kita harus melihat gitu kan datanya seperti apa. Ternyata waktu lihat dari praktik-praktik negara-negara buktinya juga seperti apa, mereka bisa tanpa dengan hukuman mati bisa menciptakan pemerintahan yang baik misalnya, dan itu sebenarnya sebuah bukti yang nyata gitu yang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah, dalam hal ini pemangku kebijakan ya, dalam ini yang memang bisa memutuskan pengambilan suatu kebijakan. Nah itu yang pentingnya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima Baik, kasih. terima